عني ولا تذهب اللهم استر عيب الشيخ عني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم استر عيب الشيخ عني ولا تذهب بركة علمه مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى به أجمعين لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah wa syukru lillah atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat, rezeki, umur panjang, kesempatan, keafiatan, kesehatan. Semoga semua tercurahkan kepada kita semua dan semoga kita diberikan petunjuk, taufik untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sepanjang hamba itu bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmatku tersebut. Namun kalau ia ingkar, tidak pandai mensyukurinya, maka niscaya azabku amatlah pedih. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita semua untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah kita dapatkan, yang sedang kita dapatkan, maupun yang akan kita dapatkan. Karena perjalanan hidup manusia dari sejak alam arwahnya sampai kepada alam akhiratnya, semuanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua kalinya salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad. Semoga dengan berselawat kepada beliau hati kita tercerahkan, hati kita tenang, hati kita tentram, hati kita selalu cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga kalinya tidak lupa saya menginformasikan sebagaimana
yang telah diumumkan oleh lembaga astronom dan falakiyah Nahdlatul Watan bahwa kita akan menyambut tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443 Hijriah. Nah, jadi bagaimana cara kita menyambutnya? Ya tentu dengan kita mengamalkan doa akhir tahun, kita amalkan doa awal tahun supaya akhirnya bagus, awalnya bagus. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Kalau bagus awalnya, insyaallah bagus akhirnya. Jadi menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah adalah suatu momentum kita merenungkan selama ini umur-umur kita yang sudah pergi dengan perginya waktu. Apakah sudah maksimal kita gunakan untuk beribadah ataukah hanya habis untuk bersenang-senang dengan gaya hidup kita masing-masing. Jadi waktu ini terus menerus berputar. Ia bahkan tak bisa terlambat ataupun dipercepat. Tidak bisa diperlambat. Dipercepat tidak bisa, diperlambat tidak bisa. Karena waktu ini berputar atas aturan Allah Subhanahu wa taala, bukan aturan manusia. Bahkan tidak bisa diperlambat, tidak bisa juga dipercepat, meskipun kita sangat menginginkannya. Kalau kita tanya semua kita ini, apakah kita mau cepat meninggal atau mau lambat? Mau cepat mati atau mau lambat mati? Nah, semua rata-rata menjawab mau lambat mati katanya. Artinya mau panjang umur dia. Tetapi keinginan manusia ini terbatas. Dibatasi atas keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajal itu sudah ditentukan sejak kita berumur 120 hari di kandungan ibu kita, itu sudah ditentukan ajal kita itu. Berapa ajal kita, berapa rezeki kita sudah ditentukan. Kita ini hanya sekedar menjalani ketentuan-ketentuan Allah yang sudah berlaku, yang sudah ditetapkan di zaman azali. Tidak bisa dipercepat. Itu ciri-ciri daripada waktu. Waktu itu tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Sekarang saya tanya, apakah jam itu dikatakan waktu? Jam. Tidak, itu namanya jam. Dia bisa diperlambat, dia dipercepat, tergantung baterinya. Tergantung. Ya kan, kalau jam, tapi tidak bisa dipercepat. Jadi beda antara waktu dengan jam. Waktu laksana air yang mengalir terus dari hilir yang takkan pernah lagi kembali ke hulu. Hilir dari atas maksudnya ke hulu. Jadi kalau sudah dia mengalir dari atas ke bawah, bagaimana dia akan kembali lagi ke atas? Tidak bisa, ya. Dia akan terus mengalir. Kalau dia sudah habis di sini, terus mengalir kemana? Coba bayangkan berapa banyak air yang kita gunakan di sini, baik itu di kolam ini maupun di sekitar kita ini, banyak sekali kan air yang kita pakai. Tapi tidak ada wujudnya sekarang. Kemana dia kira-kira larinya kemana?
Atau kita cari di dekat rumah kita mungkin ada tergenang air. Dekat rumah ada enggak? Tidak ada. Atau mungkin ada di dalam pembuangan air. Tapi kalau di dalam pembuangan air itu terlalu lama juga kan penuh dia kan, tapi enggak penuh-penuh sampai sekarang. Kira-kira kemana dia? Nah, itulah air. Umpamanya seperti waktu. Waktu ini tidak akan pernah berhenti. Terus dia berjalan layaknya atau laksana air yang mengalir dari hilir, ya. Hulu dan hilir. Maka perlu kita membangkitkan semangat kita, gairah kita, semangat kita untuk ya mengisi waktu-waktu ini supaya tidak pergi begitu saja, ya, tanpa ada manfaatnya. Kita manusia ini kebanyakan tidak menyadari ya kehadiran waktu. Tidak kita sadar. Dan melupakan nilainya. Apa nilai? Harga daripada waktu itu. Karena ada pepatah mengatakan apa? Suatu riwayat mengatakan apa? Al-waqtu asmanu minaz zahab, katanya kan? Waktu itu lebih mahal daripada emas. Ya. Kadang kita tidak menyadari kehadiran waktu, bahkan melupakan nilainya. Maka oleh karena itu kita harus menghargai setiap kesempatan yang ditawarkan oleh waktu. Di mana ada kesempatan, maka di sana kita belajar. Di mana ada waktu, di sanalah kita muzakarah. Kalau memang waktu yang kosong itu di antara jam 9 sampai jam 11, ya kita isi jam 9 dan 11 itu. Daripada kita tidur-tidur begitu saja. Ya kan? Betul atau tidak? Ya, jam 12 sampai jam 1 kalau memang perlu diisi, diisi. Kan begitu. Ya, mungkin ada yang mau muzakarah di sini. Silahkan. Atau tengah malam misalnya jam 3 sampai jam 5. Oh, bagus. Seperti Ustaz Masfi itu, dia hanya 1 hari tapi dia datang. Setelah itu dia berhenti terus. Maksudnya manfaatkanlah waktu itu dengan baik. Karena kalau kita tidak memanfaatkan, maka waktu ini akan hilang begitu saja. Illam taqta'ha. Apa katanya itu? Illam taqta'ha qata'atka. Kalau engkau tidak memotong waktumu itu, maka kau akan dipotong oleh waktumu. Atau waktu ini ibarat tamu. Ya, waktu itu ibarat apa? Tamu. Kalau waktu itu datang, layaknya seperti tamu, ya kita harus ya sapa. Kita harus layani dengan baik. Kita harus isi dengan hal-hal yang positif. Karena tamu itu pada akhirnya dia akan pergi. Dia tidak akan pernah lama di tempat kita. Dia akan pergi. Masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi manusia itu menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan orang yang beruntung. Yang kedua golongan orang yang merugi. Dan yang ketiga golongan orang yang celaka. Manakah orang yang beruntung? Yaitu orang yang jika harinya ya lebih baik daripada hari yang kemarin. Hari ini atau malam ini lebih baik daripada malam yang kemarin. Maka itu tanda orang yang beruntung. Tanda orang yang beruntung. Amal perbuatannya di hari ini lebih baik daripada amal perbuatannya di hari sebelumnya. Itu tanda orang beruntung. Semakin bertambah usianya, semakin baik amal perbuatannya.
semakin bertambah ilmunya, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beruntung itu. Orang apa? Orang beruntung. Sedangkan orang yang merugi, yaitu jika hari ini atau malam ini sama dengan hari yang kemarin, tidak ada pengembangan. Bahkan yang ada adalah kemunduran, kemerosotan, kemunduran. Ya. Semakin bertambah umurnya, ilmunya semakin sedikit. Karena dia tidak pernah belajar misalnya. Semakin tinggi kelasnya, semakin bobrok akhlaknya. Itu orang merugi itu. Orang apa? Orang merugi. Yaitu jika hari ini sama dengan hari yang kemarin atau lebih jelek hari ini, hari yang kemarin. Dengan demikian, ya, orangnya dianggap merugi. Orangnya dianggap merugi. Golongan yang ketiga adalah golongan orang yang celaka. Golongan apa? Orang yang celaka. Mana tandanya orang yang celaka? Jika harinya ini lebih buruk daripada hari yang kemarin. Itu orang celaka itu. Seperti yang saya contohkan tadi, semakin bertambah umurnya, semakin banyak dosanya. Semakin bertambah ilmunya, semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin nakal dia dalam hidupnya misalnya. Makanya sebagai seorang ahli ilmu harus kita tetap ingat, ya, tidak sembarangan menjadi orang yang dikatakan ahli ilmu atau seorang pelajar, tidak sembarangan. Ahli ilmu atau penuntut ilmu yang beruntung itu semakin bertambah ilmunya, semakin menunduk wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia. Dalam arti dia tidak berlaku sombong, dia tidak takabur angkuh, dia tidak riya hasad, dia tidak itu dan tidak ini. Karena semua ilmu, terutama ilmu agama ini mengajarkan kita kebaikan. Maka sangat ironis sekali jika semakin bertambah ilmu seorang, semakin bobrok akhlaknya. Berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Itu kan ada wasiat Mu'anasyah, lagu Mu'anasyah itu. Satwi jati taparan ulama, si alim soleh, ikhlas dan tegak, berjuang denang ngarapang upah, lepadan makhluk si jari panja, cuma nenek si maha berhak, dunia akhirat memberikan jaza, si pasak wajib para anbiya wajib ulama. Namun empat sifat sinodena, mereka jahil juhala, apalagi girang lekang, remehang guru dai tidak amat, berjuang selalu lepadan makhluk si jari panjang, para pujian kursi dan perak. Nah itu orang yang dikatakan ulama punya ciri-ciri khusus, bukan malah ya berlabel ulama tetapi pegawaiannya seperti orang juhala.
seperti daging yang dibungkus dengan label halal tapi isinya daging babi. Nah, paham ke? Hah? Nauzubillah. Jadi tanda orang yang celaka itu semakin bertambah umurnya, semakin buruk pegawaiannya. Semakin buruk tingkah lakunya. Jadi harinya yang sekarang lebih buruk daripada hari yang kemarin. Ya. Itu berarti amal perbuatannya di hari ini ya sedikit dibandingkan hari yang kemarin. Memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah menjadi momentum bagi kita semua umat Islam di seluruh dunia ya untuk melakukan introspeksi secara kolektif ya secara keseluruhan ya untuk melakukan perubahan dari keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, sebagai revitalisasi daripada hijrah, yaitu hijrah itu maknanya tidak hanya berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, tapi hijrah itu lebih ya maknanya kepada i'rab, yaitu merubah diri, merubah keadaan kita dari yang buruk kepada yang baik. Itu namanya hijrah. Mungkin dulu kita banyak dosa, maka kita dianjurkan berpuasa di bulan Muharram ini ya, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang terbaik, yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Lebih khusus lagi disebutkan yaitu Yaum Asyura. Inni ahtasibu 'ala Allah siyamu yaumi Asyura. Inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah. Puasa di hari Asyura yaitu tanggal 10 Muharram itu nilainya, pahalanya ya bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Terhapus dosa kita itu, dosa-dosa kecil itu. Mungkin kita sering melihat si A, si B misalnya. Ya, maka itu bisa dihapus dengan kita berpuasa. Puasa tanggal 1, tanggal 10 Muharram. Kemudian besok hari Senin. Nah, hari Senin besok ya. Berpuasalah. Hari Senin berpuasa. Apa tujuan kita berpuasa di hari Senin? Ya, karena itu sunnah Rasulullah SAW. Beliau pernah ditanya puasa di hari Senin. Oh, saya itu dilahirkan di hari Senin. Saya hijrah di hari Senin, kata beliau. Saya dibangkitkan di hari Senin. Andai kata adik-adik itu mau berpuasa besok di hari Senin, silahkan. Sambil menutup akhir tahun dengan berpuasa. Dan juga amal perbuatan kita itu diangkat di hari Senin dan hari Kamis. Rasulullah SAW senang apabila amal perbuatan beliau itu dilaporkan kepada Allah dalam keadaan beliau berpuasa. Paham maksudnya? Hah? Kemudian ada namanya tanggal Tasyu'a, Asyura Tasyu'a. Tasyu'a itu tanggal 9 Muharram. Tanggal 9 Muharram ini sunat juga kita berpuasa. Sunat kita berpuasa. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, seandainya umurku bisa sampai pada tahun yang akan datang, maka saya akan berpuasa tanggal 9 juga. Itu namanya sunnah hammiyah. Apa? Sunnah hammiyah. Belum mencita-citakan, belum merencanakan untuk berpuasa ya pada tahun yang akan datang ya, pada tanggal 10 Muharram dan tanggal 9 Muharram. Kalau 10 Muharram sudah dari awal sudah berpuasa.
Tapi ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan kita ini berpuasa 10 Muharram, bukankah ini tradisinya orang Yahudi?" Nah, begitu. Orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu karena dia bersyukur juga diselamatkannya Nabi Musa daripada kejaran Firaun itu. Maka mereka bersyukur atas nikmat besar diselamatkannya Nabi Musa dan umatnya daripada kejaran Firaun. Mereka berpuasa. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berpuasa juga. Tapi sahabat ini begitu pertanyaannya. Kenapa kita harus berpuasa tanggal 10 Muharram? Bukankah itu juga tradisi orang? Kalau begitu, ya nanti kita berpuasa tanggal 9 apa? Muharram. Hanya 2 hari berpuasanya, bukan mengganti 10 Muharram dengan 9 Muharram, tidak. Tapi menambah untuk membedakan diri daripada orang Yahudi. Jadi 9 Muharram, 10 Muharram. Nah, kemudian ada amalan-amalan awal tahun, akhir tahun, silahkan dibaca. Kemudian ada juga, ya biasa kita ada itu diajar menulis Bismillah itu kan, berapa jumlahnya. Kemudian baca ayat kursi 360 kali. Ya, itu semua itu amal-amalan awal tahun. Dengan niatnya masing-masing lah. Supaya lulus apa ke, dapat apa ke, supaya itu ke, ini ke, Masya Allah. Banyak niat kita sebagai manusia ini, niat yang baik tentunya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kemudian membaca doa awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma antal abadiyyul qadimul awwal wa ala fadlikal azimil karim judikal muawwal wa hadza 'amun jadidun qad aqbal nas'aluka al-'ismata fihi minasy syaitani wa awliya'ihi wal 'auna 'ala hadhihi an-nafs al-ammarati bis-su' wal istighala ma yuqarribuna ilayka zulfa ya zal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu doa yang diamalkan di awal tahun. Ya. Itu bisa diamalkan selesai salat, sendirian, selesai sunat. Hafal doa tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura. Farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Ini hafal makanya. Ini dilihat-lihat saja. Dilihat di HP, dilihat-lihat saja. Dihafal. Disengaja disebarkan tuh biar dihafal, bukan ditonton-tonton. Ya dihafal caranya. Ya, supaya waktu kita berdoa tidak perlu kita lihat HP, kita berdoa. Doa. Ya. Masyaallah. Baik. Itu diamalkan. Masya Allah, tabarakallah. Saya kira demikian ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekedar mengingatkan saja supaya ya hari-hari kita ini baik. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan.
Amin.